Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan yang saat ini beribadah dari rumah tangga masing-masing. Bacaan kita pada hari ini Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Dalam perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Tema renungan kita di minggu keempat di minggu pertama bulan budaya dan bahasa ini, Yesus hadir dalam budaya. Kembali kita ada dalam perayaan bulan bahasa dan budaya. Biasanya dalam bulan Mei seperti ini kita semua akan merayakan dengan meriah. Karena apa? Liturgi yang dipersiapkan sesuai dengan etnis dan tentu rayon 1 sampai rayon 12 akan dibagi dalam kelompok etnis. Dan di minggu pertama kita menggunakan etnis Rote, yaitu Rote Tii, dan juga etnis Timor Amarasi. Biasanya dalam liturgi etnis seperti ini ada tarian, pasti tarian Kabalai dan tarian Timor Amarasi. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka masing-masing keluarga melalui mesbah-mesbah keluarga diberikan kebebasan untuk menggunakan atribut daerah masing-masing. Kita dihimbau untuk menghindari keramaian dan menjaga jarak aman. Kiranya perayaan bulan budaya dan bahasa pada hari Minggu Paskah keempat ini dan 1 bulan di depan, kita tetap melakukannya di mesbah-mesbah keluarga kita masing-masing. Sebagai satu komitmen iman untuk memperkuat persekutuan dan keluarga kita, dan tentu masing-masing keluarga, suami istri dipertemukan dari latar belakang, suku dan budaya yang berbeda. Ada yang satu suku, kalau suku Rote ya Rote dengan Rote, Sabu dengan Sabu, tetapi juga ada suku yang lain. Ada juga yang dipertemukan dalam kehidupan sebuah keluarga, suku Rote dengan Alor, suku Timor dengan Sabu, dan sebagainya. Dan dengan keperbagaian budaya dalam satu persekutuan yang paling kecil, yaitu keluarga dapat memberi harapan dan memberi semangat yang baru untuk melawan pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Bacaan kita dalam minggu penampakan dan perayaan bulan budaya dan bahasa dan menghadapi pandemi COVID-19 menceritakan tentang perubahan yang dialami oleh 2 murid yang sedang melakukan perjalanan ke Emmaus. Jarak Yerusalem ke Emmaus itu 7 mil dan kurang lebih 12 kilometer. Dan perjalanan mereka pergi ke Emmaus itu ada dalam situasi yang sangat mengecewakan. Situasi dan kondisi mereka dalam keadaan putus asa. Mereka galau. Biasanya orang muda yang sering pakai kata galau. Kalau menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan pasti akan katakan beta galau. Saya kira ini kebenaran yang tentu ada dalam pemahaman kedua murid Tuhan Yesus. 2 pemahaman, yang pertama bahwa pemahaman yang terbangun atas pengalaman mereka berdua adalah orang mati tidak mungkin bangkit. Dan mereka belum pernah lihat bahwa ada orang mati yang bangkit. Dan itu terjadi dalam pengalaman perjalanan kehidupan mereka. Yang kedua adalah, kebenaran yang mereka hadapi itu adalah Yesus telah bangkit dari kematian. Dan itu disaksikan dalam bacaan kita ayat 22 sampai 24. Dan buktinya kubur kosong. Karena itu ungkapan kekecewaan mereka nyata. Itu ungkapan kekecewaan daripada murid. Itu nyata pada ayat 21. Pada saat itu mereka mengatakan bahwa kami telah berharap, seolah-olah harapan mereka itu tidak ada artinya. Harapan mereka itu sia-sia. Pertanyaan Yesus, apa yang sedang kamu percakapkan? Ayat 18. Mereka memberikan jawaban dalam keadaan kecewa. Mereka anggap bahwa Yesus itu orang asing. Yesus kurang gaul. Yesus itu kurang informasi. Ketinggalan informasi. Dan Yesus dalam
Paskah atau kebangkitan, dia dijuluki sebagai orang asing, sebagai penjaga taman, penjual ikan, bahkan juga Yesus dijuluki sebagai hantu. Dan Yesus tahu ketidakpercayaan mereka. Karena itu satu peringatan yang cukup keras dinyatakan oleh Yesus, sang orang asing itu. Dalam ayatnya yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus? Yesus mau menerangkan tentang tokoh yang sementara mereka percakapkan itu harus menderita, harus mati sebagai wujud penggenapan nubuat para nabi supaya diselamatkan. Dan ayat 26 dikatakan, bukankah dalam ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ungkapan kedua murid-murid, padahal kami telah berharap. Bukankah ungkapan ini menarik perhatian kita? Dan seringkali kita juga ungkapkan di saat kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, tekanan, masalah dalam menjalani kehidupan. Karena emosi yang menggelapkan mata hati kita dengan sejumlah tuntutan dan tanggung jawab yang harus kita jalani. Sehingga kita juga pernah mengatakan hal tersebut dalam perjalanan dan pergumulan rumah tangga atau keluarga kita. Dalam usaha, pekerjaan, dan juga pelayanan, ungkapan itu, padahal beta sudah harap-harap. Tapi ternyata yang ada hanya sakit hati. Beta tuh harap-harap, tapi yang ada hanya patah hati. Beta tuh harap-harap, tapi yang ada kekecewaan. Beta tuh harap-harap, tapi yang ada kegagalan. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi tetap masih gagal. Berusaha cari pekerjaan, lamar sini sana, tapi tetap masih gagal. Sehingga kita merasa menjadi orang yang gagal. Kita berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan sesama. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita sebagai suami istri, orang tua, mertua, ipar, dan orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, tapi tetap gagal. Kita merasa ditolak, disepelekan. Kita sudah berusaha untuk buat yang terbaik, untuk mempertahankan hubungan atau relasi, tetapi tetap gagal. Malah kita diperlakukan, dipermalukan. Kita sudah berusaha untuk memperbaiki hidup dan berusaha untuk memperbaiki kebiasaan kita yang buruk, namun tetap gagal. Kita merasa kecil dan tidak berharga. Kita berusaha untuk tegar ketika pengkhianatan terjadi pada diri kita. Pengkhianatan terjadi dalam kehidupan keluarga kita, namun tetap gagal. Di sepanjang hidup kita, kita menyimpan dendam dan sakit hati. Kita berusaha untuk keluar dari perasaan terluka akibat perbuatan orang lain. Namun kita gagal. Rasa duka ini membunuh kita perlahan-lahan dan merengkuh kebahagiaan kita. Padahal kita telah berharap. Dan apa yang saudara dan saya lakukan ketika kita ada dalam masa depan yang belum sempat tercipta di antara kita. Seringkali banyak di antara kita yang berusaha untuk menutupi kegelapan tersebut dengan terburu-buru menguburkan cerita-cerita sedih. Dan tentu luka kita terburu-buru, bahkan juga berpura-pura beta aman-aman saja, beta baik-baik saja, hidup sebagaimana biasa. Dia sama saja, dia tertawa, tapi sebenarnya terluka. Senyum kehancuran. Belajar dari dua orang yang berjalan ke Emmaus, sekali lagi ditegaskan pada kita bahwa perkataan yang diucapkan di jalan menuju Emmaus adalah perkataan yang lahir dari rasa sakit hati, rasa kecewa, merasa kalah, merasa bingung, dan rasa rindu. Bagaimana dengan jemaat Tuhan dan saya saat ini? Bagaimana dengan perasaan kita? Apakah ada kerinduan dalam diri kita?
Apakah ada kekecewaan, kebingungan dalam diri kita? Perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus tentu ada dalam kekecewaan. Tetapi perjalanan kembali dari Emmaus ke Yerusalem berlangsung dalam semangat yang berkobar-kobar, penuh dengan harapan dan sukacita. Dan itu terjadi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Sebagai teman seperjalanan, Yesus tahu apa yang mereka cemaskan, apa yang membuat mereka putus asa dan kecewa. Tuhan Yesus adalah teman seperjalanan dari dua orang, tetapi juga kita yang aktif. Ia selalu aktif, ia selalu mendengar setiap curahan isi hati mereka, bahkan kita. Ia memahami apa yang sedang kita alami dan rasakan dalam perjalanan hidup kita. Juga perjalanan melintasi keputusasaan menuju harapan dimungkinkan oleh kebersamaan dan percakapan di mana saat Yesus seolah-olah ingin melanjutkan perjalanan dan Yesus ingin mengetahui bagaimana kehadirannya bagi para murid. Ternyata bahwa karena hari sudah malam, maka mereka mohon agar tamu asing mereka, Yesus, tinggal bersama dengan mereka. Pengalaman Paskah yang dialami oleh kedua murid ini adalah pengalaman tentang perubahan hidup. Bagaimana dengan jemaat Tuhan dan saya? Perubahan itu juga sudah mulai nampak ketika dengan penuh kerendahan hati mereka bersedia untuk mendengar penjelasan yang diberikan Yesus sebagai jawaban atas masalah kehidupan yang tidak bisa mereka pecahkan dengan akal mereka. Sekali lagi, hai kamu orang bodoh, atau sama dengan orang yang tidak beriman. Sebuah teguran keras kepada dua murid dan juga kepada kita. Karena terkadang dalam pengalaman perjalanan iman kita, saat kita berhadapan dengan berbagai macam kondisi dan situasi hidup yang berat, kita ragu kalau Allah sanggup menyembuhkan. Allah sanggup menyembuhkan penyakit kita. Sakit kita secara fisik, sakit secara batin. Allah sanggup memulihkan persoalan rumah tangga keluarga kita. Dan juga menyediakan masa depan bagi anak-anak kita. Tentu kita bertanya, bagaimana kaitan cerita firman Tuhan hari ini dalam menghadapi pergumulan perjalanan pelayanan Gemit di bulan Mei tahun 2020. Di mana kita bergumul dengan 3 hal penting, yaitu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu minggu-minggu penampakan, menggumuli pandemi COVID-19, dan merayakan bulan bahasa dan budaya. Yang pertama, kita dapat memaknai suatu perjalanan dari putus asa menjadi perjalanan balik yang penuh harapan. Dan di jalan menuju harapan itu ada tanda-tanda budaya yang dilihat dan dialami secara nyata, yaitu jalan bersama, bercakap-cakap, tinggal dan makan bersama. Dan inilah langkah-langkah kebersamaan itu. Sebagai tanda budaya keramah tamahan dalam keluarga. Biasanya ketong orang Timur, kalau ada tetangga kita yang lewat, lalu kita bilang begini, tinggal doko, makan siripinang dok, tinggal doko. Ini tentu sapaan, satu ajakan, satu sapaan bahwa budaya keramah tamahan dalam keluarga itu membuka ruang kebersamaan untuk melintasi keputusasaan menuju harapan. Yang kedua, di tengah ketakutan, kecemasan, dan beban yang berat dan menekan, maka Yesus akan menolong kita. Kita mengerti makna dari setiap apa yang kita alami. Ia akan menolong kita untuk berefleksi bahwa hanya melalui jalan penderitaanlah maka kemuliaan dapat diperoleh. Hanya melalui COVID-19 inilah maka sejumlah misteri kehidupan dapat dimengerti. Di mana? Sadar atau tidak, saat ini kita punya banyak waktu bersama keluarga dan menghidupkan budaya keluarga. Bekerja bersama, belajar bersama anak-anak, makan bersama, berbagi cerita, bermain bersama, beribadah bersama, bicara dari hati ke hati, menyadari akan kerapuhan dan keterbatasan kita. Maka Nats hari ini mengingatkan kita
tentang pentingnya kebersamaan dalam kehidupan sebuah keluarga. Kita juga perlu bersyukur bahwa dengan adanya tinggal di rumah, alam juga dibiarkan untuk menyembuhkan tubuh yang telah luka dan tersakiti. Oleh pencemaran lingkungan yang dilakukan manusia, dan wajah bumi lebih cerah dari angkasa karena lapisan ozon telah kembali menebal dan udara menjadi bersih. Dan karena itu, apa yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19 sebagai gereja, masing-masing kita dituntut untuk berusaha mau jaga keseimbangan hidup di antara kita sebagai sesama, mulai dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan alam ciptaan di mana kita diutus untuk berkarya dan bersaksi. Sebagai gereja, mari kita kembali pada dasar pelayanan kita, yaitu hidup dalam persekutuan kasih dan roh. Hidup saling mempedulikan satu dengan yang lain. Yang ketiga, kisah Yesus menampakkan diri atau Paskah dalam minggu-minggu penampakan tidak hanya membuktikan bahwa ia hidup, tetapi juga sebagai bukti bahwa ia senantiasa menyertai kita, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Walaupun ada badai yang sangat keras melanda kehidupan keluarga kita, sekalipun pahit dan menyakitkan, Yesus ada dan ia hadir memberi pertolongan untuk memecahkan persoalan hidup yang kita hadapi. Undanglah Yesus setiap saat untuk ada dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga kita. Kita aminkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 329. Amin.